Bab 17. Sudah belasan tahun Asma tidak bertemu dengan ibu angkatnya. Ketika ia mendengar kabar bahwa beliau sakit, Asma memutuskan untuk pulang kampung dengan meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Setelah sampai di halaman rumah Bu Aisyah, sekilas memori tentang kebersamaan ia dan orang tuanya muncul begitu saja. Membuat Asma rindu dengan masa kecil yang penuh kebahagiaan. La mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tak ada sahutan sama sekali. Ternyata, orang yang Asma cari sedang berada di belakang rumah. "Aku Asma, Bu," jelas Asma. Asma menghambur peluk kepada ibu angkatnya tersebut. "Aku sangat merindukanmu, Bu," ucap Asma dalam tangis sesenggukan. Air matanya terlihat membanjiri pipi, tapi segera ia hapus. La melepaskan pelukannya dan tersenyum pada Bu Aisyah. Bu Aisyah membalas senyuman Asma dengan ramah dan penuh kerinduan. Asma pun melepas ikatan cadarnya. "Apa kabarmu, Asma?" Tangannya menangkup wajah Asma. "Alhamdulillah aku baik, Bu. Aku sangat mengkhawatirkan ibu. Aku dengar ibu sakit, makanya aku segera ke sini," jawab Asma sembari tersenyum. "Ibu tidak apa-apa, Nak. Ayo duduklah." Mengarahkan Asma menuju ruang tamu. Rumah ini nampak tak beraturan, tidak seperti dulu. Terakhir kali ia ke sini. "Ibu sudah periksa ke dokter?" Ibu Aisyah batuk-batuk. Asma mengusap lembut punggung beliau. Ibu Aisyah menggeleng. "Kita ke dokter ya, Bu," pinta Asma. Wanita itu menggeleng lagi. Beliau tidak ingin merepotkan anak angkatnya itu. "Tidak usah, Ibu, tidak apa-apa, Nak," sanggah Ibu Aisyah. Asma meraih ponsel di dalam tas ranselnya. Ia menekan ikon kontak dan mencari salah satu nama kontak untuk melakukan panggilan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Saya Asma, anak Bapak Ridwan Sutanto. Dokter masih ingat saya kan?" "Begini, salah satu keluarga saya sedang sakit. Bisakah dokter ke sini untuk memeriksa beliau?" Asma menelpon dokter yang biasa memeriksa semua keluarganya saat dulu tinggal di daerah itu. Selang hampir 1 jam, Pak Dokter pun datang dan langsung memeriksa Bu Aisyah. Saat itu, Asma sudah memasang cadarnya kembali. "Bagaimana kondisi ibu saya, Dok?" tanya Asma dengan raut wajah cemas. "Kalau saya lihat, sepertinya ibu Anda mengalami gejala bronkitis. Sebaiknya, kamu perhatikan pola makannya. Dan biasakan menjaga kebersihan makanan serta lingkungan, juga cuci tangan sebelum makan," jelas dokter tersebut. Penjelasan dokter membuat Asma paham penyebab ibu kesayangannya itu sakit. La membiarkan Bu Aisyah berbaring di tempat tidur, sementara dirinya menemui dokter. "Dok, apa semua ini karena ibu jarang memperhatikan kebersihannya?" tanya Asma. "Bisa jadi Asma, makanan yang tidak dicuci bersih mudah dijangkiti bakteri dan virus. Bisa juga karena faktor lingkungan. Misalkan karena jarang membersihkan rumah, menyebabkan timbulnya serpihan debu." Dokter memberi penjelasan. "Terima kasih banyak, Dok, atas semua penjelasannya." Asma mengangguk paham. Dokter itu tersenyum dan mengangguk. Ia melirik Asma. "Penampilanmu sekarang berubah ya, Asma?" sapa dokter. "Alhamdulillah, Dok. Semoga ini adalah hidayah untukku dengan semua masa lalu kelamku," jawab Asma tersenyum simpul. Dokter Hengki sudah mengenal keluarga Asma sejak lama. Awalnya ia tak mengenal orang yang bersama Ibu Aisyah itu siapa, karena pakaiannya di sekujur tubuhnya tertutup dengan sempurna. Namun, saat Asma berbicara, ia langsung bisa mengenali bahwa wanita di depannya adalah Asma. Dan tebakan sang dokter ternyata benar. Beberapa tahun terakhir Ibu Aisyah memang sering sakit. Dulu sempat beberapa kali berobat kepada saya, ujar dokter Hengki. "Kira-kira kenapa ya, Dok? Padahal setahu saya beliau adalah sosok yang kuat." Asma nampak bingung.
Semenjak suaminya pergi meninggalkannya, faktor psikis seseorang juga sangat berpengaruh pada kesehatan. Psikis yang lemah dapat menyebabkan imunitas tubuh ikut melemah. Terang dokter. Asma mengangguk pelan. Dulu, Ibu Aisyah pernah bilang bahwa suaminya pergi dinas keluar kota. Dokter bilang suami ibu pergi meninggalkan beliau, tapi kata ibu suami beliau pergi keluar kota. Jawab Asma, bingung. Aku tak pantas menceritakan ini kepadamu, sebaiknya kamu langsung tanyakan saja kepada beliau. Tersenyum lirih pada Asma. Asma tertunduk sedih. Bagaimana bisa Pak Wahyu yang terlihat baik itu meninggalkan Bu Aisyah seorang diri? Saya mau pamit pulang dulu, Asma. Dokter Hengki mengakhiri pembicaraan. Dokter Hengki pamit pulang. Asma menangkupkan kedua tangannya, dan mengucap terima kasih kepada dokter. Setelah Dokter Hengki pamit, Asma segera menutup pintu dengan rapat. Dan berjalan perlahan menuju dapur untuk membuatkan secangkir teh. Ibu, ini Asma buatkan teh hangat, diminum dulu ya Bu. Ucap Asma, lembut. Ibu Aisyah menyesap teh itu perlahan, sedang Asma menggenggam tangannya. Ibu tidurlah dulu, ibu pasti lelah. Ujar Asma penuh perhatian. Asma menutup tubuh Ibu Aisyah dengan selimut. Sesekali, ia mengompres dahi Bu Aisyah dengan air hangat karena suhu tubuh beliau masih sangat tinggi sampai Ibu Aisyah tertidur. La memandangi wajah Ibu Aisyah yang sedang tertidur pulas. Elbu adalah satu-satunya keluarga yang kupunya saat ini, lekas sembuh ya Bu. Asma menatap lekat penuh iba kepada Elbu Aisyah. Asma melangkah keluar kamar menuju teras depan, duduk di sebuah kursi kayu sambil memandang ke sekeliling halaman. Beberapa tahun yang lalu. Apa kamu yakin, Wahyu? Petik 2. Tanya Pak Ridwan mendengarkan permintaan Wahyu, pengacara keluarga Asma. Wahyu terlihat gusar, Pak Ridwan menatapnya dengan tatapan menyelidik. Saya serius Pak. Ucapnya dengan nada meyakinkan. Lalu, apakah Aisyah juga mau denganmu? Tanya Mama Devina, mengingatkan Wahyu. Kami saling mencintai Pak, Bu. Jelas Wahyu. Setelah Ibu Aisyah meninggal, keluarga Sutantolah yang menjadi satu-satunya keluarga Aisyah. Ma panggilkan Aisyah. Pinta Ridwan kepada istrinya. Mendengar perintah suaminya, Devina mengangguk. La segera melangkah menuju kamar Aisyah. Tak berselang lama, Devina keluar bersama Aisyah. Aisyah tertunduk malu saat dihadapkan dengan Wahyu. Aisyah, apa kamu setuju menikah dengan Wahyu? Petik 2. Yang ditanya semakin menundukkan kepala, tapi akhirnya mengangguk perlahan, tanda mengiyakan. Ridwan dan Devina tersenyum saling pandang. Devina mengangguk, memberi kode untuk menyetujui hubungan mereka. Ridwan tersenyum pada istrinya. Baiklah, aku setuju, ku percayakan Aisyah kepadamu, Wahyu. Semua biaya pernikahanmu biar aku yang menanggungnya. Ujar Pak Ridwan. Wahyu dan Aisyah terlihat bahagia. Mata mereka berbinar menantikan sebuah pernikahan yang diimpikan. Setelah pernikahan selesai, Aisyah tidak lagi bekerja sebagai babysitter di keluarga Sutanto. La memilih tinggal di rumah mewah bersama Wahyu, suaminya. Wahyu adalah salah satu pengacara handal dan bijak di kota tempat mereka tinggal. Maka dari itu Pak Ridwan menjadikan ia pengacara keluarganya dan perusahaannya. Asma masih tak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia selalu berpikir bahwa Pak Wahyu dan papanya memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama bijak, cerdas, dan jujur.
Lalu kenapa Pak Wahyu meninggalkan Bu Aisyah? Bukankah mereka pasangan yang serasi? Gumam Asma. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk-Mu. Ucapnya dalam hati. Wanita yang memakai rok mini ketat berjalan bak model mendekati seorang laki-laki yang mabuk berat. Ia memeluk laki-laki itu dan mengajaknya berjalan. Laki-laki itu menurut saja karena separuh kesadarannya hilang pengaruh alkohol. Aku akan memberikan kenikmatan surgawi yang tak pernah kau dapatkan dari istrimu. Ucap wanita itu, dengan nada mendesah dan mendayu-dayu. Wanita itu dengan lincahnya bergelayutan manja sambil melingkarkan tangannya di pinggang sang lelaki agar tidak terjatuh. Mereka memesan satu kamar hotel. Wanita terlihat sedang menggesek sebuah kartu di pintu kamar. Sesampainya di dalam kamar, wanita itu merebahkan sang lelaki di atas kasur yang berukuran king size. PRANGGGGG. Asma kaget, saat tak sengaja menjatuhkan piring yang ia pegang. Mas Rido, ucapnya. Asma tiba-tiba teringat Rido. Jantungnya berdetak kencang, Asma memegangi dadanya dengan ekspresi kusut. Raut khawatir nampak terlihat jelas di wajah cantik Asma. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa hamba tiba-tiba teringat suami hamba? Ya Allah yang maha menjaga dan maha melindungi. Lindungilah Mas Rido dari apapun yang mencelakainya. Amin. Lirih Asma dalam doa. La memungut pecahan piring yang berserakan di lantai sambil terus mengucapkan istighfar tiada henti. Jantungnya masih berdegup kencang memikirkan Rido. La terus memohon perlindungan kepada Allah untuk suami tercintanya. Wanita dalam kamar hotel itu tidak sengaja menjatuhkan vas bunga di atas nakas. Rido Prasetya Anggara, laki-laki yang mabuk itu mengerjapkan matanya. La segera bangun. Pengaruh alkohol masih menjalar di alam pikirannya. Akan tetapi, separuhnya masih dalam kesadaran. Wanita ular, untuk apa kamu ke sini? Bentaknya pada wanita di depannya. Rido melihat ke sekeliling sambil menggelengkan kepala dan memejamkan matanya sejenak, berharap semua kesadarannya kembali seperti semula. La segera beranjak dan keluar dari kamar saat menyadari bahwa kamar yang ia masuki bukanlah kamarnya. Ketika hendak membuka pintu, lengannya ditahan oleh wanita itu, ia menghempaskan dan menjatuhkan wanita itu dengan paksa. Aku sudah bicara denganmu wanita ular, apakah harus aku ulangi lagi? Aku tidak suka denganmu, jangan pernah temui aku lagi, atau kamu akan kubunuh. Rido memberikan penekanan pada ucapannya. La benar-benar murka. Wanita itu menatap tajam pada Rido. Dari dulu kamu tidak pernah mau menerimaku, Rido. Apa kurangnya aku? Apa hebatnya istri kamu yang kampungan itu? Apa? Pekiknya emosi. Jangan sekali-kali kamu menyebut istriku seperti itu. La jauh lebih terhormat daripada kamu. Jadi, jelas aku memilihnya. Dasar wanita ular. Teriak Rido. Tanpa menunggu jawaban dari wanita itu, Rido segera pergi meninggalkannya. La meraih telepon di saku celananya. Cepat jemput aku di Hotel Citra Dream sekarang juga. Perintah Rido pada salah satu bodyguardnya.